Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Faiz Robani, di channel Ustadz Gaul Channel. Oke guys, sebenarnya di video kali ini gue akan melanjutkan materi kemarin, itu dampak pandemi COVID-19 di 2021. Nah, kenapa saya masih membahas dampak pandemi? Karena dampaknya luar biasa guys ya. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe itu silakan di subscribe dulu. Yang belum share itu di share dulu video-video saya sebelumnya. Silahkan dikasih tahu teman-temannya kalau ada Ustadz Gaul ya guys ya di YouTube itu. Nah oke, kali ini kemarin saya membahas dengan Bro Ogo ya. Dengan Bro Ogo itu pandemi seputar dampak pandemi di dunia pendidikan. Nah melanjut yang kemarin ya guys ya. Karena kita kemarin sampai pada tahap apakah ini sebuah konspirasi ataukah benar adanya. Nah, saya katakan bahwasanya ternyata corona itu adalah benar adanya. Ada virus namanya virus corona. Nah, tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya ada virus sebelum virus corona itu sangat banyak. Bahkan 3% dalam diri kita manusia ini itu ada sekitar 3% atau 30% virus di dalam tubuh kita, kalau saya tidak salah. Nah, jadi ketika kita memiliki virus yang sangat banyak, bahkan jumlahnya sampai 7 miliar atau 7, berapa miliar itu ya guys ya. Nah, virus corona adalah salah satu dari banyaknya virus tersebut. Jadi untuk apa kita khawatir? Karena sebelumnya ada virus juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan kepada kita virus atau bakteri baik sebagai penghalang untuk bakteri jahat yang merusak tubuh kita. Kalau seandainya tidak ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita akan hancur, guys. Nah, maka saya katakan corona benar adanya. Tapi menanggapi corona ini yang sering salah paham. Maka dampak yang kemarin yang sudah kita jelaskan. Nah, ini adalah kelanjutannya, guys. Kelanjutannya apa? Dampak pendidikan setelah itu adalah adanya generasi yang saya katakan kemarin, generasi yang dia low capacity atau dia mempunyai kapasitas yang sangat rendah. Bisa jadi dikatakan dia berilmu, tapi dia tidak beradab, ya kan? Dia berilmu, tapi dia tidak beradab. Karena apa? Karena dia adalah orang-orang yang tidak terdidik. Sejatinya dia adalah orang-orang yang tidak terdidik. Transfer ilmu bisa dari mana saja, oke. Ya kan, teknologi atau apapun itu gitu kan. Cuman dia tidak beradab di sini. Nah, karena adab itu lebih utama. Yang dijelaskan Bro Ogo kemarin kan, bahwasanya adab itu lebih penting daripada ilmu. Ulama mempelajari adab itu 30 tahun dan bisa mempelajari ilmu hanya dengan 5 tahun. Nah, oke, sekarang karena pendidikan ini saya rasa sangat panjang ya guys ya. Nah, kita beralih kepada dampak pandemi COVID-19 di 2021. Itu khususnya di bidang agama. Karena saya beragama Islam. Jadi ini adalah opini ya. Saya tidak bicara fakta. Tapi ini adalah opini saya tentang dampak pandemi dalam agama. Dalam agama kita yaitu Islam. Yang pertama, adanya saling tidak percaya antar umat muslim. Seperti apa? Contohnya, ketika kita mau bersaliman, yang dulunya berjabat tangan itu adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, orang yang berjabat tangan itu sampai dia melepas jabat tangannya, itu maka dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari satu hal ini, itu sudah memperjauh erat hubungan kita antar kita sama muslim, karena kita telah meninggalkan yang namanya jabat tangan. Itu yang pertama. Nah, maka bagi saya jabat tangan ini adalah bukan salah satu sumber atau terjangkit virus corona. Jadi jangan takut ya guys ya. Karena ini adalah sumber pengguguran dosa. Nah, jadi jangan pernah kita ragu dengan berjabat tangan. Kemudian yang kedua dalam dampak pandemi COVID-19 itu dalam agama, itu tentunya adalah adanya ketidakpercayaan sama muslim. Misal, ya kan, saya batuk nih. Saya batuk atau pilek. Mulai adanya seuzon seperti ini. Sedangkan kita dilarang untuk zon. Kita berzon saja dilarang, apalagi kita seuzon. Kita berprasangka buruk, orang itu, mungkin orang itu corona, mungkin orang itu ini. Oke, kita menjaga diri kita agar sehat.
Tapi tidak juga dengan menjudge orang lain atau menjudge sama muslim, dia adalah orang yang sakit. Sedangkan nanti di akhir zaman, kawan-kawan sekalian, kita itu akan berperang. Sedangkan berperang kata Rasulullah, bukti kita kuat atau barisan kita umat muslim itu kuat di akhir zaman nanti adalah yang kuat dalam barisan soft solatnya. Soft solat yang rapat, kemudian yang lurus. Kenapa kita disuruh sawu sufufakum, merapatkan barisan? Bagaimana kita ingin menguatkan barisan kita, sedangkan barisan dalam sholat kita renggang, ya kan? Ada orang yang tidak ingin sholat di samping kita karena takut virus corona, seperti itu. Nah, jadi artinya ini ada kerenggangan-kerenggangan antara umat muslim. Bagaimana ingin mempersatukan suara, bagaimana ingin mempersatukan kekuatan untuk melawan musuh-musuh Islam, sedangkan untuk sholat saja kita tidak bisa. Nah, maka ini bagi saya ini adalah riset penting. Bahwasanya sekarang kondisi umat muslim itu yang seperti digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, jumlah kita banyak, ya kan? Kagusa isail, jumlah kita banyak seperti buih di lautan. Bahkan tafsiran lebih sadisnya adalah kita itu bagaikan sampah di tengah banjir. Kalau banjir itu kan akan membawa sampah, guys. Nah, jadi sampah-sampah yang ada bobot, barang-barang yang berbobot, itu dia akan tenggelam karena bobot dia. Nah, barang-barang yang tidak ada bobot, maka dia akan tergenang. Nah, seperti inilah gambaran akhir zaman. Orang-orang yang dia punya kapasitas, ya kan, high quality, yang dia punya kualitas yang baik, apalagi dalam pemahaman agama, maka dia akan bertahan walaupun dalam kondisi yang sangat sulit. Dia tidak akan mengikuti ambang-ambang banjir ini. Dia tidak akan menjadi sampah, tapi dia tetap menjadi barang berharga. Bahkan setelah banjir pun dicari. Ada emas loh di bawah. Barangnya berat dan dia tenggelam di dalam sana. Jadilah kita barang tembaga ini atau barang yang bermanfaat ini. Jangan menjadi sampah yang orang lain melihat saja tidak ingin. Orang lain saja melihat saja menjijikkan, ya kan? Atau buih di lautan yang tidak ada gunanya, apa manfaatnya bagi kita, seperti itu. Banyak buih di lautan. Nah, maka dampak-dampak inilah yang saya khawatirkan, gitu kan, ketika kita ingin melawan musuh Islam nantinya. Sedangkan posisi kita saja tidak bersatu. Ini bagaimana gitu? Bagaimana? Ya kan? Sedangkan ketika kita yakin kalau kita bersoft-soft, maka kita akan menciptakan satu bangunan yang kuat. Karena bunyanu marsus, bangunan yang terdiri dari soft-soft, seperti batu bata. Karena dia bersoft-soft, dia rapat, maka dia kuat. Kalau kita sudah tidak rapat, apakah kita kuat melawan kondisi seperti ini? Maka kalau saya katakan conspiration, ini sebenarnya bukan konspirasi secara global, tapi ini adalah ghazul fikri. Ini adalah perang pemikiran, perang mental, perang kapasitas. Bukti kalau mereka saling bahu-membahu demi menghancurkan umat Islam dan menciptakan fasadun kabir, dia akan menciptakan kerusakan yang besar. Tapi kenapa umat Islam tidak menciptakan atau tidak bahu-membahu untuk melawan mereka? Ya kan? Nah, jadi buat teman-teman sekalian, pecinta saya, bukan pecinta saya, maksudnya pecinta Ustadz Gaul Channel, ya, saksikan terus Ustadz Gaul yang akan membahas konten selanjutnya. Tentunya kita akan membahas konten kontemporer atau konten yang terjadi hari ini, dan kita akan menguak fakta atau opini di balik itu. Insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke guys, bertemu lagi kita di konten berikutnya. Sebelum saya tutup, mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku lu qauli hadza fastaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.